Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine today. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian masih semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini? Oke, alhamdulillah. Ya, Ibu harap kalian semuanya lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran ini. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Okay, students, before we start to study, let's pray together. Pray, start. Finish. Okay. Today's topic is describing animal part 1. Okay, before we discuss about it, I want to review about the last meeting. Ya, tolong persiapkan dulu mungkin catatan atau pulpen, nanti kalian bisa mencoret-coret kembali materi yang sudah kalian pelajari, dan mungkin materi yang akan datang juga, yang selanjutnya juga akan kalian bisa mencoret-coret gitu. Oke, review. Kalian sudah belajar bersama Bapak Subagio dan Ibu Julia Herawati. You remember? What did you learn the last meeting? Ya, ingat materi apa yang kalian pelajari? Oke, the simple present tense. Apa itu the simple present tense? Bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan habitual action or the routine. Itu kegiatan yang merupakan kebiasaan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau secara rutin. Oke, kalian masih ingat what is the form of the sentence in the simple present tense? Okay. In positive sentence, the sentence beginning with subject. Subject, kalian ingat subject? I, you, we, he, she, it, they, and then followed by verb 1 or verb 1 plus s or es, and then object or complement object atau bisa berupa pelengkap di sini. For example, Baim plays football in the morning. Baim plays football in the morning. Ada kata plays with ending with s. Why? Yeah, the subject is the third singular person, orang ketiga tunggal. Okay. How to make a negative sentence? Yeah, the negative sentence beginning with subject, and don't forget, please use auxiliary verb do or does and not. Do not or does not or don't or doesn't. And then followed by verb 1, kata kerja bentuk pertama, without s or es. And then object or complement. Okay, example. Doesn't play football in the morning. Baim doesn't play football in the morning. We use doesn't atau does not in here because the subject is the third singular person, orang ketiga tunggal. Baim sendirian kan? Okay. How to make a question or interrogative sentence in here? The sentence beginning with do or does, followed by subject and then verb 1. Verb in here without s or es and then object. Jadi untuk kalimat tanya diawali dengan kata do atau does. Siapa yang pakai do atau does, kalian sudah paham. Kalian bisa mengecek kembali di materi yang sebelumnya. Oke, subject. Verbnya verb 1, verb 1. Oke, example.
Okay, does Baim play football in the morning? Does Baim play football in the morning? Yeah. The sentence beginning with does because the subject is Baim is the third singular person, orang ketiga tunggal. Dan kata kerjanya bagaimana? Kata play tidak perlu, tidak usah ditambah dengan s lagi. Oke, kalian masih sudah jelas kan seperti ini? Nah, oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, kalian mengetahui bagian-bagian tubuh. Dua, mengetahui sifat-sifat hewan, sifat atau ciri hewan. Oke, yang ketiga, selanjutnya mengetahui kebiasaan atau perilaku hewan. Selanjutnya, mengetahui contoh atau jenis hewan piaraan atau hewan yang jinak, kemudian hewan yang liar. Oke, selanjutnya memahami kata kerja dan to be yang digunakan untuk mendeskripsikan hewan. Kemudian memahami kalimat tanya yang digunakan untuk mendeskripsikan hewan, kemudian menganalisa contoh deskripsi hewan. Dan terakhir nanti kalian mendeskripsikan hewan. Ya. Okay. The first body parts of the animals. Bagian-bagian tubuh dari hewan. Ya, apa saja? Okay, everybody. I want to read it and then all of you repeat after me. Whisker, whisker. Big, big. Horn, horn. Fang, fang. Wings, wings. Feather, feather. Shell, shell. Trunk, trunk. Gill, gill. Neck, neck. Ya, ada whisker is kumis atau sungut. Beak itu paruh, horn tanduk atau cula, fang taring, wings itu sayap, feather bulu tapi biasanya buat unggas, burung itu feather, and then shell itu cangkang, trunk belalai, gill insang, neck leher. Okay. And then ada all of you, please repeat after me ya. Fur, fur, paw, paw, claw, claw, hoofs, hoofs, spots, spots, stripes, stripes, tail, tail, ear, ear, leg, leg, fin, fin. Iya, kata fur itu artinya bulu, tetapi selain unggas, bukan unggas ya. Kalau tadi itu feather itu untuk unggas, kemudian kalau fur itu selain unggas. Oke, paw itu cakar, claw itu kuku, hooves itu kuku, tapi kuku yang tidak mempunyai jari, seperti kuda, apalagi sapi mungkin ya, yang tidak mempunyai jari. Oke, spots dipotol-potol. Oke, stripes itu belang atau garis-garis atau ya garis-garis belang. Oke, tail ekor, ear telinga, leg kaki, fin sirip. Oke, bisa dipahami nih? Oke, let's continue our study. Oke, the next about the characters of animals. Sifat atau ciri hewan. Okay, I want to read it and then all of you please repeat after me. Adorable, adorable. The cute,
cute, tame, tame, wired, wired, big, big, huge, huge, small, small, long, long, tall, tall, short, short, round eyes, round eyes. Ya, kalian tahu ya, adorable itu menggemaskan, kayak cute itu lucu, tame itu jinak, wild liar atau buas, big besar, huge sangat besar, small kecil, long panjang, tall tinggi, short pendek, round eyes matanya bagaimana? Bulat. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Oke, all of you please repeat after me. Carnivorous, carnivorous, herbivorous, herbivorous, poisonous, poisonous, domestic, domestic, pet, pet, nocturnal, nocturnal, scaly, scaly, colorful feather, colorful feather, soft fur, soft fur. Tahu carnivorous, carnivora yaitu hewan pemakan daging. Herbivorous, herbivora itu hewan yang makan tumbuhan. Poisonous, beracun, domestik, diternakan, kembang biakan. Pet, piaraan, nanti bisa binatang itu jadi kesayangan ya. Nocturnal, aktif di malam hari, hewan yang domestik. Scaly itu bersisik. Nah, kalian tahu siapa yang scaly? Hewan apa? Iya, colorful feather. Iya, bulunya warna-warni atau warna. Oke, soft fur, bulunya lembut atau halus. Oke, bisa dipahami nih? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, animal habits or behavior, kebiasaan dan perilaku, tingkah laku hewan. Apa saja di sini? Oke, I want to read it, and then all of you please repeat after me. Yang dituliskan di sini, bite, bite, sting, sting, fly, hop, hop, run, run, jump, jump, swim, swim, bark, bark, roar, roar, roll, roll, eat grass, eat grass, eat fish, eat fish. Ya, jadi kebiasaan atau perilaku hewan di sini ada kata bite itu menggigit, sting itu menyengat. Kalian tahu hewan apa yang menyengat? Fly, dia terbang, hop, loncat, run, lari, jump, lompat, swim, berenang, bump, menggonggong, roar, itu mengaum, crawl, merayap, melata, eat grass, makan rumput, eat fish, makan ikan. Oke, kalian tahu sudah ya kebiasaan dan perilaku hewan. Oke, yang itu tadi bisa dilanjut. Oke, ya, di sini I want to show you the example of pet animals. Hewan yang kesayangan yang bicara. Oke, cat, cat, chameleon, 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 rat, rat, rabbit, rabbit, tortoise, tortoise, hamster,
hamster, dog, fish, parrot. Nah, kalian kenal semua kan hewan-hewan yang sebagai pet animal. Tahu chameleon, chameleon. Bisa berubah warna. Bunglon, ya bunglon, red, terus itu tortoise, and hamster, terus ya right, oke, fish, air, oke, hanya contoh saja kalian nanti bisa menambahkan hewan yang lain yang bisa dijadikan pet. Oke, lanjut berikutnya. Domestic animal. Ya, pet dan domestic animal itu pasti hewan yang jinak ya. Iya. Ya. Hewan di sini kita pelihara karena bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di sini ada cow, mungkin a goat, horse, donkey, ya sheep, cat, chicken, rabbit, dog. Nah, hewan-hewan kita pelihara karena bisa kita ambil manfaatnya. Misalnya kata cow di situ, kita memeliharanya atau mengembangbiakannya, menjadikan hewan ternak di sini karena dia bisa menghasilkan apa? Daging. Oke. Ada chicken di sini juga bisa menghasilkan daging, bisa menghasilkan telur. Kalau cat bagaimana? Oh, mungkin cat ini bisa kita pelihara, kembangbiakan untuk apa? Bisa menjaga supaya terhindar dari apa? Hama tikus. Oke, kita lanjut ke kalian bisa menambahkan ya, bisa menambahkan hewan-hewan yang lain yang bisa diternakkan atau dikembangbiakan. Oke, kita lanjut ke next animal. Oke, wild animal yaitu hewan yang liar atau buas. Ya, biasanya yang liar atau buas itu hidupnya di alam bebas atau di hutan rimba. Oke, giraffe, fox, tiger, chimpanzee, squirrel, chipmunk, camel, possum, lion, porcupine. Ya, mungkin ini hanya sebagian contoh dari wild animal. Kalian bisa mencari atau menemukan lagi hewan yang liar. Kalian bisa mengecek lagi di Google atau di Kamus. Kata apa yang hewan mana yang tidak kalian kan chimpanzee tahu? Squirrel dan chipmunk. Oh, mungkin ini sama, dua-duanya ini tupai, tapi kalau squirrel itu tupai yang biasa di pohon dan makan itu. Sedangkan chipmunk itu tupai tapi hidupnya di land, tanah, ya underground. Camel tahu, possum itu jenis hewan yang hidup ada di Sulawesi mungkin atau di Australia. Kemudian porcupine is landak, iya landak. Oke, kalian nanti bisa menemukan lagi hewan-hewan liar. Oke, bagaimana cara mendeskripsikan? Kita perlu kata kerja dan to be in here. Oke, kata kerja atau verb one
plus s o is yang digunakan untuk mendeskripsikan hewan. Misalnya kata have atau has yang artinya mempunyai, ada kata live atau lives yang itu tinggal, mungkin ada eats itu mungkin nanti makan. Iya. Oke, example contoh, birds of paradise have beautiful feathers. Birds of paradise have beautiful feathers. Jadi kita pakai kata have di sini karena subjeknya apa? Birds. Birds is more than one, lebih dari satu, maka kita pakai have. Jadi burung cendrawasih mempunyai atau memiliki bulu yang indah. Ya, oke. Kita lihat contoh berikutnya, ada a cat has a long tail. A cat has a long tail. Nah, di sini yang pertama pakai have, yang kedua pakai has. Mengapa kita pakai has di sini? Oke, the subject is a cat. A cat means only one, singular, hanya satu. Seekor kucing memiliki ekor yang panjang. Nah, jadi kita kata kerja bentuk pertama yang pakai s atau es. Untuk kata have, kalau digunakan orang ketiga tunggal, kita pakai kata has. Oke? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya pakai to be. Yang digunakan untuk mendeskripsikan hewan di sini ada kata is dan are. Iya, artinya apa? Adalah atau merupakan. Oke. This is a parrot. This is a parrot. Kata this di sini is a parrot. Oke, only one, hanya satu ya. Ini satu. Tapi kalau ini beda lagi. Ini adalah seekor burung beo. Oke, lions, wolves, and eagles are wild animals. Lions, wolves, and eagles are wild animal. Nah, yang pertama pakai is, yang kedua pakai are. Karena apa subjeknya? Lions, more than one, wolves, singa, serigala, dan lebih dari satu. Kita memakai are, merupakan atau adalah hewan liar atau buas. Oke, kalian bisa memahami di sini? This is a parrot. Lions, oke. Mungkin ada memakai kata kerja yang pertama, yang kedua memakai to be. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. How to describe animal? Bagaimana sih cara mendeskripsikan hewan? Semakin banyak kalian mendeskripsikan, tentunya nanti akan lebih jelas ya. Oke. These questions may help you to describe the animal. Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan hewan. Nah, kalian bisa nanti menambahkan lagi, ya kan, deskripsi itu. For example, what is it? What is it? Kalau apa itu? Apa itu? Berarti kalian menyebutkan apa? Nama hewan tersebut. What size it is? What size it is? Jadi bagaimana ukurannya? Ya mungkin small or big. Okay. What kind of animal is it? What kind of animal is it? Kita bisa menyebutkan apa? Apa jenis binatang itu? Apa jenis hewan tersebut? Jenisnya bisa yang pet, bisa domestik, bisa wild animal. Iya. Oke. Kemudian ini, what physical characteristics does it have? Jadi ciri-ciri fisik apa yang dipunyai oleh hewan tersebut. Nah, di sini banyak sekali ciri-ciri fisiknya, mungkin badannya, mungkin bulunya, mungkin
apa, berapa buah kaki yang dimiliki, mempunyai apa saja di situ, physical characteristic, ciri-ciri fisik. Oke, selanjutnya ada kata pertanyaan di sini, what does it eat? Apa yang dia makan? Apa yang hewan tersebut makan? Nah, makannya kan beda-beda hewan satu dengan yang lainnya. Oke. How does it move? How does it move? Bagaimana dia berjalan atau bergerak atau berpindah? Oke, mungkin ada yang melata, ada yang merayap, mungkin ada yang berjalan, mungkin ada yang lari. Ya, where does it live? Where does it live? Nah, tinggal di mana? Biasanya dia hidup di mana atau tinggal di mana? Oke, sekali lagi untuk mendeskripsikan hewan, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa membantu. Kalian bisa menambahkan lagi deskripsi tersebut. Semakin banyak deskripsinya, semakin jelas hewan apa itu. Oke, bisa lanjut? Ya, how to describe the animals? Ya, all of you, please look at the picture. Iya, di sini. What is it? Nah, berarti kita menyebutkan apanya? The name of the animal. Iya, this is a zebra. This is a zebra. Oke, selanjutnya apalagi yang akan kita deskripsikan? Oke, about the size. What size is? What about the size? Bagaimana ukurannya? Big or small? Iya, it is big. It is big. Iya. Oke. Lanjut, what kind of animal is it? Ya, jenisnya jenis binatang apa di sini? Iya, binatang tame animal or white animal? Oh yes, it is a white animal. It is a white animal. Iya. Selanjutnya, what physical characteristic does it have? Tolong disebutkan ciri-ciri fisik dari hewan ini. Ayo, kalian bisa? Apa saja? Iya. Iya, it has black and white stripes on the body. It has black and white stripes. Jadi bodinya, badannya itu garis-garis hitam dan putih. It has black and white stripes on its body. Oke, next apa saja? Apalagi kira-kira? Iya. Oke, it has 4 legs. Ya, mempunyai berapa? Iya, 4 buah kaki. 4 legs. Ada lagi ciri fisiknya? Oke. Iya, it has long tail. It has a long tail, harusnya di situ. Iya, it has a long tail. Ya, ekornya bagaimana? Panjang. Nah, kalian nanti bisa menambahkan lagi ciri fisik dari hewan ini. Oke, selanjutnya apa lagi yang akan kita ini? Iya, about habits and behavior. Bagaimana kebiasaannya dan perilakunya. Oke, kira-kira kebiasaan apa? What does it eat? Kira-kira apa yang dia makan? Iya, it eats grass. It eats grass. Iya, makan apa? Rumput. Oke, lanjutnya apa lagi? Oh iya, it can run fast. It can run fast. Nah, bisa lari dengan cepat. Nah, apalagi kalian bisa menambahkan nanti ya. Oke, lanjutnya apa? Habitats ini. Where does it live? Where does it live?
di mana dia tinggal atau hidup. Ya, kira-kira di mana di sini? Iya, it lives in savanna. It lives in savanna atau grassland. Jadi itu hidupnya di padang rumput. Tidak ada tumbuhan besar di situ. Iya, biasanya zebra itu sukanya senangnya tinggal di grassland, padang rumput. Ya, kira-kira bagaimana mendeskripsikan animal? How to describe animal? Ya, ini the first you mention the name, size, kind, physical characteristics, habit and behavior, habitat. Ya, oke. Jadi this is a zebra. It is big. It is a white animal. It is a white animal. It has black and white stripes on the body. It has 4 legs. It has 4 legs. It has a long tail. It has a long tail. Yeah. It eats grass. It eats grass. It can run fast. It can run fast. Yeah, it lives in savanna or it lives in grassland. Ya, bagaimana? Kalian bisa memahami di sini? Oke, kalian nanti bisa menambahkan, mendeskripsikan hewan itu. Semakin banyak deskripsi, semakin jelas hewan apa itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Do the exercise. Tolong dikerjakan latihan ini. Describe this animal. Tolong deskripsikan hewan ini. The questions may help you. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kalian untuk mendeskripsikannya. First, what is it? What is it? Ya, oke. What size it is? What size is it? What size is it? Bagaimana ukurannya? Oke, lanjut. What kind animal is it? What kind animal is it? Jenis binatang apa? Jenis hewan apa ini? Oke, physical characteristics does it have? Jadi ciri-ciri fisik apa yang dia miliki? Oke, what does it eat? What does it eat? Apa yang dia makan? Oke, how does it move? Bagaimana dia bergerak atau berpindah? Oke, where does it live? Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan this animal. Okay, I want to give you in 2 minutes to finish it. Go. Yeah. What is it? Berarti you must mention the name of the animal. What size it is? Yaitu menyatakan ukuran hewan ini. What kind animal? Jenis hewan. And then what physical characteristics? Jadi bagaimana ciri atau sifat fisiknya, ciri-ciri fisiknya. Oke, what does it eat? How does it move? Ya, bagaimana dia bergerak atau berpindah? Where does it live? Di mana dia hidup, tinggal? Oke, can you? Udah? Oke. Oke. Ayo semuanya mencoba. Oke, what is it? Yes, very good. It's a rabbit. Iya. What size is?
What size is it? Bagaimana ukurannya? Okay, it is small. It is small. Okay. What kind animal is it? What kind animal is it? Jenis hewan apa ini? Tame animal, pet, or domestic, or wild animal? Iya. It is pet. It is a domestic animal. Karena apa? Hewan ini bisa dipelihara itu atau bisa dikembangbiakkan untuk diambil apa? Dagingnya. Oke, sebagai kesayangan boleh, sebagai hewan ternak juga boleh. Oke, next. What physical characteristics that it have? Jadi ciri-ciri fisik apa yang dimiliki oleh hewan ini? Kalian bisa mendeskripsikan ciri fisik dari hewan ini. Kira-kira apa dulu? Iya, it has soft fur on its body. Benar nggak? Dia mempunyai bulu yang halus atau lembut. Iya, lembut. Oke, kemudian apa lagi ciri fisiknya? Oke, it has 4 legs. Dia mempunyai 4 buah kaki. Ya, 4 buah kaki. It has 4 legs. Oke, it has long ears. It has long ears. Mempunyai apa? Telinga yang panjang. Oke, and then it has round eyes. Dia mempunyai mata yang bulat. Iya, it has long ears and round eyes. Iya. Kalian bisa menambahkan ciri fisiknya. Ya, itu hanya memberikan contoh 3 saja ciri fisiknya. Kalian nanti bisa menambahkan ciri fisik yang lainnya. Oke, what does it eat? What does it eat? Apa yang dia makan? Kira-kira apa makannya? Makan daging. Oh, no. Iya, it eats vegetables. It eats vegetables. Dia makan sayur-sayuran, ya kan? Especially is carrots. Mungkin lebih suka carrot. Oke, lanjut. Ada how does it move? Bagaimana dia bergerak atau berpindah? Oke. Iya, it moves by hopping. It moves by hopping dengan cara melompat. Oke. Selanjutnya, where does it live? Where does it live? Di mana dia tinggalnya? Tuh, di mana? Di air. Oh no. It lives on land. It lives on land. Ya, sekali lagi ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan di sini bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan hewan. Tetapi untuk selanjutnya kalian langsung tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada bantuan pertanyaan lagi untuk mendeskripsikan hewan. Langsung saja kita lihat how to describe this animal. Ya, this is a rabbit. Ya. It is small. It is small. It is small. And then it is a pet animal. It is a pet animal. It has soft fur on its body. It has soft fur on its body. 4 legs. It has 4 legs. It has long ears. It has long ears and round eyes. It has long ears and round eyes. It eats vegetables. It eats vegetables. Moves by hopping. It moves by hopping. Jadi bergeraknya, berpindahnya dengan cara melompat. Oke. It lives on land. It lives on land. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, nanti kalian bisa berlatih lagi dengan hewan yang kalian suka di situ. Jadi yang pertama harus menyebutkan namanya, size-nya, ukurannya, jenis
hewan, bagaimana ciri fisiknya, kemudian apa yang dia makan, dan bagaimana dia berpindah, bagaimana dia makan, apa yang ia makan, kemudian di mana. Semakin banyak kalian deskripsikan, semakin jelas hewan tersebut. Oke? Mudah bukan? Iya. Jadi kesimpulannya, kalian juga mengetahui bagian-bagian tubuh hewan, kemudian nanti akan mengetahui sifat-sifat hewan atau ciri-ciri hewan, kemudian mengetahui kebiasaan dan perilakunya, kemudian mengetahui contoh hewan piaraan, hewan yang dipiara karena diambil hasilnya atau dipiara karena kesukaan, kesayangan, atau hewan-hewan liar. Oke, lanjut memahami kata kerja apa saja yang digunakan di situ. Ada kata have, has, ada eat, eats, ada live, lives, kemudian to be, ada is, ada are. Oke, lanjut kita memahami kalimat-kalimat tanya yang digunakan yang bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan hewan. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang dideskripsikan, yaitu tentang apanya? Nama, ukuran, jenisnya, terus ciri-ciri fisiknya, kemudian apa lagi? Habits and kebiasaan dan tingkah lakunya, perilakunya. Oke. Kalian sudah mendeskripsikan hewan di sini, nanti kalian bisa berlatih lagi. Sebagai contoh nanti materi ini akan di-share di Google Classroom. Nah, jadi sebelum kalian berlatih atau mengerjakan tugas, tolong dipelajari dulu materinya. Jangan sampai langsung ada tugas, kerjakan tugas, materinya tidak dipelajari, ternyata begitu close nilainya di bawah. Nah, kalian langsung sibuk mau minta ke guru untuk mengadakan remedial. Nah, terbalik, sekarang harus kamu pelajari dulu materinya, kemudian kalian bisa berlatih mengerjakan tugas atau ulangan. Oke? Ingatkan kembali, tolong dibuka-buka kembali materinya, dan yang kalian yang masih nilainya belum mencapai KKM mungkin nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk mengerjakan remedi. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.